Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pembahasan yang lalu penulis sudah menjelaskan tentang pengertian puasa dan awal mula diwajibkannya puasa dan juga keutamaan puasa. Kita lanjutkan. Penulis di sini mengatakan ahkamus shaum. As-shaumu ta'tarihi al-ahkamul arba'ah. Al-wujub wal-nadbu wal-karahatu wal-hurmah. Hukum-hukum puasa. Puasa memiliki 4 hukum, yaitu wajib, nadab atau sunnah, al-karahah, makruh, wal hurmah dan haram. Kemudian penulis melanjutkan dan menyebutkannya insyaallah satu persatu. Beliau mengatakan al-awwal wajibun. Yang pertama, puasa yang wajib. Wa yakunu dzalika fi 6 halat. Puasa yang wajib yaitu dalam 6 kondisi puasa. Shaum Ramadan, yang pertama puasa Ramadan. Shaumul qadha, yang kedua puasa qadha. Shaumul kafarah, yang ketiga puasa kafarat, yaitu kekafaratiz zihar atau qatal atau jima' Ramadan, seperti kafarat zihar dan juga atau kafarat membunuh atau kafarat jima' di bulan Ramadan. As-shaumu fil haji wal umrah badalan anil dzabhi fil fidyah. Itu puasa yang keempat. Puasa dalam haji dan umrah sebagai ganti dari menyembelih fidyah. As-shaumu fil istisqa idza amara al-hakim. Yang kelima, puasa istisqa, meminta hujan. Idza amara al-hakim, jika pemerintah atau imam memerintahkan. Shaumun nadar, yang keenam adalah puasa nadar. Ya, 6 kondisi ini termasuk puasa yang wajib. Kemudian penulis melanjutkan as-sani mandub. Yang kedua, puasa sunnah yang merupakan wahwal aslu fihi, yang merupakan hukum asal dalam puasa. Wa yanqasimu ila salasati aqsam, dan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ma yatakarraru bitakarruris sinin. Puasa sunnah yang berulang-ulang dengan berulangnya tahun. Kasaumi yaumi Arafah, seperti puasa pada hari Arafah. Wa tasu'a wa asyura, dan pada hari ke-9 Muharram, dan Asyura pada hari Asyura, pada hari ke-10 Muharram. Wal hadiya asyar, begitu, dan hari ke-11 di bulan min Muharram, di bulan Muharram. Wa sittin min Syawal,
dan 6 hari di bulan Syawal. Wal ashhurul hurum, dan di bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang mulia itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi ini adalah 4 bulan yang mulia. Wal ashril awal, wal ashril awal, dan 10 hari pertama min Zulhijjah, dari di bulan Zulhijjah. Wa ghairi dzalika, dan puasa-puasa yang lain. Yang kedua, yang hukumnya sunnah, ma yatakarraru bitakarruris syuhur, yaitu puasa sunnah yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya bulan, seperti ka'ayyamil bidh, seperti puasa bidh, yaitu pada hari wahiyya yaum as-salis asyar, pada hari ke-13, 14, 15 di setiap bulannya. Wa al-ayyam as-sud, dan hari-hari atau puasa di yaumus sud, al-ayyam as-sud, yaitu tanggal 28, 29 dan 30. Di sini dikatakan al-ayyam as-sud itu karena as-sud itu hitam. Ya, hari-hari yang hitam maksudnya ketika bulan sudah tua. Kalau ayyamul bidh itu di hari ke-13, 14, 15 ya, purnama, jadi terang. Sementara kalau sudah di akhir bulan gelap. Nah, jadi itu sebab dinamakan al-ayyam as-sud, yaitu tanggal 28 dan tanggal 28, 29 dan 30 setiap bulannya. Yang ketiga, ma yatakarraru bitakarruril asabi' kal itsnaini wal khamis. Yang ketiga, puasa sunnah yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya mingguan, seperti puasa hari Senin dan hari Kamis. Kama qala sahibu Saffatiz Zubad, sebagaimana yang diungkapkan oleh penyusun kitab Saffatiz Zubad, wa sunnatun siyamu yaumi Arafah illa liman fil hajji haitsu ad'afa. Hukumnya sunnah puasa di hari Arafah kecuali bagi orang-orang yang sedang haji, karena bisa melemahkannya, yang membuatnya lemah. Wa sitti Syawalin, dan 6 hari di bulan Syawal. Wabil wilai, dengan terus menerus. Aula, ya, terus menerus, ya, 6 hari sekaligus lebih afdal. Aula. Wa tasu'a wa asyura, dan puasa tasu'a di hari ke-9, wa asyura, dan hari ke-10 di bulan Muharram. Wa shaumul itsnaini kadzal khamisu,
wa shaumul itsnaini, dan puasa hari Senin, kadzal khamisu, begitu juga dengan hari Kamis, ma ayami bidin, begitu juga dengan ayyam bid, itu pada yang kita sebutkan tadi, pada hari ke-13, 14 dan 15 di setiap bulan. Kemudian wa afdalu siyamin nafal, puasa sunnah yang paling afdal, yang paling utama, shaumi yaumin wa iftaru yaumin, yaitu puasa sehari dan berbuka sehari. Wa huwa shaumu sayyidina Daud alaihi salam, dan puasa sehari berbuka sehari itu adalah puasanya Sayyidina Daud alaihi salam. Kemudian yang kita sebutkan tadi adalah puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, makruh, puasa yang hukumnya makruh. Ifradu yaumil jum'ah, puasa yang makruh yaitu melakukan puasa di hari Jumat saja, awis sabat, atau puasa di hari Sabtu saja, atau al-ahad, atau puasa di hari Ahad saja. Wa shaumud dahri liman yakhafu ad-darara, dan puasa sepanjang tahun, liman yakhafu ad-darara, bagi orang yang mempunyai kekhawatiran terjadi dampak buruk pada dirinya. Ini makruh, dia berpuasa sepanjang tahun. Au fawat haqqin mandub, atau khawatir akan kehilangan hak-hak sunnah yang lain. Maka hukum berpuasa sepanjang tahun hukumnya makruh jika mengkhawatirkan dirinya terjadi pada dirinya dampak buruk atau kehilangan atau akan kehilangan hak-hak yang sunnah yang lain. Yang keempat, puasa yang haram. Haram yang qasimu ila qismain. Puasa yang haram ini terbagi menjadi dua. Haramun ma'as-sihha, ini puasanya haram tapi sah puasanya. Ini artinya haramun, dia berdosa tapi puasanya sah. Wa huwa shaumuz zaujah biduni idni zaujiha, itu puasa seorang istri tanpa izin dari suaminya. Wa shaumul abdi biduni idni sayyidihi, dan puasa seorang hamba sahaya tanpa izin dari tuannya. Jadi ini puasanya sah tapi berdosa, haram. Dan puasanya sah. Ini yang pertama. Yang kedua, haramun ma'a adamis sihha. Ini puasanya haram dan juga tidak sah. Ini ada 5 bentuk, fi khamsi suwar. Yang pertama, saumu yaumi Idul Fitri,
Itu puasa pada hari Idul Fitri. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal, yaitu hari pertama pada bulan Syawal. Yang kedua, shaumu yaumi Idul Adha, itu berpuasa pada hari Idul Adha. Wa huwa al-yaumul 'ashir, yaitu hari ke-10 min syahri Dzulhijjah, hari ke-10 pada bulan Zulhijjah. Yang ketiga, shaumu ayyamit tasyriq, yaitu puasa pada hari tasyriq, yaitu wahya yaum, yaitu pada hari ke-11, 12 dan 13 pada bulan Zulhijjah. Yang keempat, shaumu an-nisfil akhir min Sya'ban, yaitu puasa pada separuh bulan kedua, separuh Sya'ban yang kedua, yaitu pada hari ke-16, 17, 18 sampai akhir bulan. Setelah pertengahan Sya'ban itu hukum puasa di situ haram. Haram dan tidak sah. Yang kelima, shaumu yaumis syak, puasa pada hari syak. Syak ya, dalam artian bahasa ya, ragu. Tapi apa yang dimaksud dengan hari syak di sini? Wa huwa yaumus tsalasin min Sya'ban. Yaumus syak itu adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban. Akhir Sya'ban, pada hari yang ke-30 di bulan Sya'ban, idza tahaddatsa an-nasu bi ru'yatil hilal. Orang-orang sudah membicarakan kalau ada orang yang melihat hilal, tapi tidak ada yang datang bersaksi. Cuma orang-orang saja yang isu-isu seperti itu, ada yang melihat, ada yang melihat, tapi siapa tidak diketahui. Maka ini termasuk yaumus syak, hari yang diragukan. Atau syahida man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal. Atau ada yang lihat, tapi ada yang lihat hilal tapi persaksiannya tidak diterima atau ditolak. Seperti perempuan kamra'atin aw sabi, seperti perempuan atau anak-anak. Maka persaksiannya tidak, walaupun dia lihat tapi persaksiannya tidak diterima. Nah, ini jika pada hari ke-30 Sya'ban sudah tersebar isu ada yang lihat hilal tapi tidak ada yang datang bersaksi bahwa dia melihat hilal, atau ada yang bersaksi tapi persaksiannya ditolak, ya, seperti wanita dan anak-anak, maka ini termasuk hari yang diragukan. Maka berpuasa pada hari itu hukumnya haram dan tidak sah. Kemudian ada permasalahan yang disebutkan oleh penulis. Dia mengatakan masalah mata yajuzu shaum yaumis syak aw an-nisfil akhir min Sya'ban. Permasalahan di sini, kapan dibolehkan untuk puasa pada hari yang diragukan, yaumus syak, atau pada hari setelah pertengahan
bulan Sya'ban. Lihat, pada hari ke-16 sampai akhir Sya'ban. Kapan dibolehkan berpuasa pada hari itu? Penulis mengatakan yajuzu shaumuhuma fi salasi halat. Boleh berpuasa pada hari itu, pada hari yang diragukan, dan begitu juga pada hari-hari setelah pertengahan Sya'ban pada 3 kondisi. Yang pertama, idza kana as-shaumu wajiban. Boleh berpuasa pada hari yang diragukan dan setelah pertengahan Sya'ban apabila puasa itu hukumnya wajib, seperti kaqada'in, seperti puasa qada. Ya, boleh berpuasa pada setelah pertengahan Sya'ban. Kaqada'in atau kafaratin atau nazrin, seperti puasa qada atau puasa kafarah atau puasa nadar. Maka dibolehkan untuk dia berpuasa pada hari yang diragukan atau setelah pertengahan Sya'ban. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadah. Jadi boleh dia berpuasa pada hari yang diragukan atau setelah pertengahan Sya'ban jika dia memiliki kebiasaan berpuasa, memiliki kebiasaan berpuasa sunnah, kasaumil itsnaini wal khamis, seperti puasa Senin dan Kamis, puasa hari Senin dan Kamis. Maka kalau dia di sini dia boleh untuk berpuasa pada hari Syak, hari yang diragukan, atau setelah melewati pertengahan Sya'ban. Yang ketiga, idza wasala an-nisf ats-tsani bima qablahu, jika dia menyambung an-nisf ats-tsani, pertengahan bulan Sya'ban yang kedua, bima qablahu, dengan sebelumnya, dengan hari sebelumnya, bi an shoma, seperti ketika dia berpuasa pada hari ke-15, maka fayajuzu lahu, maka dia boleh an yasuma al-yawm alladhi ba'dahu, maka dia boleh berpuasa pada hari setelahnya, yaitu hari ke-16. Wa idza shoma yawm as-sadis asyar, apabila dia juga puasa